Perang Dunia Pertama merupakan sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914 hingga tanggal 11 November tahun 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia, yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu berdasarkan Entente III yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan Blok Sentral terpusat pada Aliansi III yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, tetapi ketika Austria-Hungaria melakukan serangan sementara persekutuan ini bersifat defensif, Italia tidak ikut berperang. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi, Italia berada di pihak sekutu, dan memperluas diri ketika banyak negara ikut serta dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Perang Dunia Pertama adalah konflik paling mematikan ke-6 dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat. Ketegangan telah terjadi di seluruh Eropa, terutama di wilayah Balkan yang bermasalah di Eropa Tenggara selama bertahun-tahun sebelum Perang Dunia Pertama benar-benar pecah. Sejumlah aliansi yang melibatkan kekuatan Eropa, Kekaisaran Ottoman, Rusia, dan pihak-pihak lain telah ada selama bertahun-tahun, tetapi ketidakstabilan politik di Balkan khususnya Bosnia, Serbia, dan Herzegovina, mengancam akan menghancurkan perjanjian tersebut. Percikan yang memicu Perang Dunia Pertama terjadi di Sarajevo, Bosnia, ketika Adipati Agung Franz Ferdinand pewaris Kekaisaran Austro-Hungaria ditembak mati bersama istrinya, Sophie oleh nasionalis Serbia Gavrilo Princip pada tanggal 28 Juni tahun 1914. Princip dan kaum nasionalis lainnya berjuang untuk mengakhiri kekuasaan Austro-Hungaria atas Bosnia dan Herzegovina. Pembunuhan Franz Ferdinand memicu rangkaian peristiwa yang meningkat dengan cepat di Austria-Hungaria. Seperti banyak negara di dunia menyalahkan pemerintah Serbia atas serangan tersebut dan berharap untuk menggunakan insiden tersebut sebagai pembenaran untuk menyelesaikan pertanyaan tentang nasionalisme Serbia untuk selamanya. Karena Rusia yang perkasa mendukung Serbia, Austria-Hungaria menunggu untuk menyatakan perang sampai para pemimpinnya mendapat jaminan dari pemimpin Jerman, Kaisar Wilhelm II, bahwa Jerman akan mendukung perjuangan mereka. Para pemimpin Austria-Hungaria khawatir bahwa intervensi Rusia akan melibatkan sekutu Rusia, Perancis, dan mungkin juga Inggris Raya. Pada tanggal 5 Juli Kaisar Wilhelm diam-diam menjanjikan dukungannya, memberikan Austria-Hungaria apa yang disebut carte blanche, atau jaminan, cek kosong, atas dukungan Jerman jika terjadi perang. Monarki ganda Austria-Hungaria kemudian mengirimkan ultimatum kepada Serbia, dengan ketentuan yang begitu keras hingga hampir mustahil untuk diterima. Yakin bahwa Austria-Hungaria siap berperang, pemerintah Serbia memerintahkan tentara Serbia untuk melakukan mobilisasi dan meminta bantuan Rusia. Pada tanggal 28 Juli Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, dan perdamaian yang lemah antara kekuatan-kekuatan besar Eropa dengan cepat runtuh. Dalam seminggu, Rusia, Belgia, Prancis, Inggris Raya, dan Serbia telah berbaris melawan Austria-Hungaria dan Jerman, dan Perang Dunia Pertama pun dimulai. Menurut strategi militer agresif yang dikenal sebagai Rencana Schlieffen, dinamai berdasarkan nama dalangnya, Marsekal Lapangan. Jerman Alfred von Schlieffen, Jerman mulai berperang dalam Perang Dunia Pertama di dua front, menginvasi Prancis melalui Belgia yang netral di barat dan menghadapi Rusia di timur. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1914, pasukan Jerman melintasi perbatasan menuju Belgia. Dalam pertempuran pertama Perang Dunia Pertama, Jerman menyerang kota Liege yang dijaga ketat menggunakan senjata terkuat yang mereka miliki meriam pengepungan yang sangat besar untuk merebut kota tersebut pada tanggal 15 Agustus. Jerman meninggalkan kematian dan kehancuran sebagai akibat dari serangan mereka. Mereka maju melalui Belgia menuju Prancis,
menembaki warga sipil dan mengeksekusi seorang pendeta Belgia yang mereka tuduh menghasut perlawanan sipil. Dalam pertempuran Marne pertama yang terjadi pada tanggal 6 hingga tanggal 9 September tahun 1914, pasukan Prancis dan Inggris menghadapi tentara Jerman yang menyerang, yang saat itu telah menembus jauh ke timur laut Prancis dalam jarak 30 mil dari Paris. Pasukan sekutu menahan kemajuan Jerman dan melancarkan serangan balik yang berhasil mendorong Jerman kembali ke utara Sungai Aisne. Kekalahan tersebut merupakan berakhirnya rencana Jerman untuk meraih kemenangan cepat di Prancis. Kedua belah pihak menggali parit dan front barat menjadi lokasi terjadinya perang gesekan yang akan berlangsung lebih dari 3 tahun. Pertempuran yang sangat panjang dan mahal dalam kampanye ini terjadi di Verdun Februari hingga Desember tahun 1916 dan pertempuran Somme Juli hingga November tahun 1916. Pasukan Jerman dan Perancis menderita hampir 1 juta korban dalam pertempuran Verdun saja. Pertumpahan darah di medan perang front barat dan kesulitan yang dialami prajuritnya selama bertahun-tahun setelah pertempuran berakhir, mengilhami karya seni seperti All Quiet on the Western Front oleh Erich Maria Remarque dan In Flanders Field oleh Kanada Dr. Letnan Kolonel John McCrae. Dalam puisi terakhir, McCrae menulis dari sudut pandang para prajurit yang gugur. Diterbitkan pada tahun 1915, puisi tersebut menginspirasi penggunaan bunga opium sebagai simbol peringatan. Seniman visual seperti Otto Dix dari Jerman dan pelukis Inggris Wyndham Lewis, Paul Nash, dan David Bombeck menggunakan pengalaman langsung mereka sebagai tentara dalam Perang Dunia Pertama untuk menciptakan karya seni mereka, menangkap penderitaan perang parit dan mengeksplorasi tema-tema teknologi, kekerasan, dan lanskap yang hancur oleh perang. Di front timur Perang Dunia Pertama, pasukan Rusia menginvasi wilayah Rusia Timur dan Polandia yang dikuasai Jerman, tetapi dihentikan oleh pasukan Jerman dan Austria pada pertempuran Tannenberg pada akhir Agustus tahun 1914. Meski menang, serangan Rusia memaksa Jerman memindahkan 2 korps dari front barat ke front timur, sehingga menyebabkan kekalahan Jerman dalam pertempuran Marne. Dikombinasikan dengan perlawanan sengit sekutu di Perancis, kemampuan mesin perang besar Rusia untuk melakukan mobilisasi yang relatif cepat di timur memastikan konflik yang lebih panjang dan melelahkan dibandingkan kemenangan cepat yang diharapkan Jerman dapat diraih berdasarkan rencana Schlieffen. Dari tahun 1914 hingga 1916, tentara Rusia melakukan beberapa serangan di front timur Perang Dunia Pertama, tetapi tidak mampu menembus garis pertahanan Jerman. Kekalahan di medan perang serta ditambah dengan ketidakstabilan ekonomi dan kelangkaan makanan serta kebutuhan pokok lainnya, menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan di antara sebagian besar penduduk Rusia, terutama para pekerja dan petani yang miskin. Meningkatnya permusuhan ini ditujukan kepada rezim Kekaisaran Tsar Nicholas II dan istrinya kelahiran Jerman yang tidak populer, Alexandra. Ketidakstabilan Rusia yang membara meledak dalam Revolusi Rusia tahun 1917, yang dipelopori oleh Vladimir Lenin dan kaum Bolshevik, yang mengakhiri kekuasaan Tsar dan menghentikan partisipasi Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Rusia mencapai gencatan senjata dengan blok sentral pada awal Desember tahun 1917, yang membebaskan pasukan Jerman untuk menghadapi sisa sekutu di front barat. Pada saat pecahnya pertempuran pada tahun 1914, Amerika Serikat tetap berada di sela-sela Perang Dunia Pertama, mengadopsi kebijakan netralitas yang disukai oleh Presiden Woodrow Wilson sambil terus terlibat dalam perdagangan dan pelayaran dengan negara-negara Eropa di kedua sisi konflik. Tetapi netralitas semakin sulit dipertahankan dalam menghadapi agresi kapal selam Jerman yang tidak terkendali terhadap kapal-kapal netral, termasuk kapal yang membawa penumpang. Pada tahun 1915, Jerman menyatakan perairan di sekitar Kepulauan Inggris sebagai zona perang, dan U-boat Jerman menenggelamkan beberapa kapal komersial dan penumpang, termasuk beberapa kapal Amerika Serikat. Protes yang meluas atas tenggelamnya U-boat kapal laut Inggris Lusitania yang melakukan perjalanan dari New York ke Liverpool, Inggris dengan ratusan penumpang Amerika di dalamnya pada bulan Mei tahun 1915 membantu membalikkan gelombang opini publik Amerika yang menentang Jerman.
Pada bulan Februari tahun 1917, Kongres meloloskan rancangan undang-undang alokasi senjata senilai 250 juta dolar yang dimaksudkan untuk membuat Amerika Serikat siap berperang. Jerman menenggelamkan 4 kapal dagang Amerika Serikat lagi pada bulan berikutnya. Pada tanggal 2 April Woodrow Wilson muncul di hadapan Kongres dan menyerukan deklarasi perang melawan Jerman. Dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama di Eropa, Sekutu berusaha meraih kemenangan melawan Kesultanan Utsmaniyah, yang memasuki konflik di pihak Blok Sentral pada akhir tahun 1914. Setelah serangan yang gagal di Dardanella, selat yang menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Aegea, pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Inggris melancarkan invasi darat besar-besaran ke Semenanjung Gallipoli pada bulan April tahun 1915. Invasi tersebut juga terbukti mengalami kegagalan yang menyedihkan, dan pada bulan Januari tahun 1916, pasukan Sekutu mundur sepenuhnya dari pantai Semenanjung setelah menderita 250.000 korban jiwa. Pasukan pimpinan Inggris juga memerangi Turki Ottoman di Mesir dan Mesopotamia, sementara di Italia Utara, pasukan Austria dan Italia saling berhadapan dalam serangkaian 12 pertempuran di sepanjang Sungai Isonzo, yang terletak di perbatasan kedua negara. Pertempuran Isonzo pertama terjadi pada akhir musim semi tahun 1915, setelah Italia terlibat dalam perang di pihak Sekutu.